Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ustaz Haji Abdul Hasyam selaku pengasuh Kajian Bukti Mahat Masjidur Rahman, yang saya hormati jajaran pengurusan Yayasan Masjidur Rahman dan hadirin hadirat jemaah Masjidur Rahman yang dirahmati Allah. Pertama-tama adalah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan amanah taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis pada hari ini dalam keadaan sehat. Kedua kalinya sallallahu alaihi wasallam kita berikan kepada dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fi dunia dan akhirat. Hadirin jemaah Masjidur Rahman yang dirahmati Allah. Seperti biasa, sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dan yang kedua yakni Maulid Hasan atau kajian. Acara yang ketiga ini penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan hadir kita pada malam hari ini senantiasa dicatat amal kebaikan oleh Allah SWT. Ala hadiniyah wa ala umum sholihah. Al-Fatihah. Memasuki acara kedua yakni Maulid Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Abdul Hasan. Kepada beliau waktu dan tempat kami tentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ilahi Rabbi yang dengan karunia-Nya alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di dalam majelis taklim malam minggu ini. Mudah-mudahan
berkumpulnya kita, duduknya kita di rumah Allah ini bersamaan dengan Allah menurunkan rahmat, taufik dan hidayahnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah makhluk Allah termulia, namun beliau tetap menjadi orang yang rendah hati karena keindahan akhlak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita alhamdulillah dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami jadikan manusia dalam bentuk yang sangat indah, yang sangat sesuai, dan lebih untung lagi kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, namun bagaimanapun keadaan kita, maka kita tetap harus sadar bahwa Allah menciptakan kita, menghidupkan kita di dunia ini dengan tugas-tugas tertentu. Dikatakan di dalam satu kitab bahwa nabda'u maghmurin, kita asalnya tidak ada, tertutup, karena ketika kita diciptakan oleh Allah berada di dalam kandungan ibu kita. Setelah itu kita terlahir ke dunia sesuai dengan perjalanan waktu. Thumma nasbihu masyhuri, lalu kita menjadi manusia yang alhamdulillah dikaruniai oleh Allah kemampuan berupa akal dan lain sebagainya. Kita bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa berusaha, bisa berumah tangga dan lain sebagainya. Sehingga yang namanya manusia, kita ini hari demi hari tidak lepas dari kesibukan di dalam menjalani kehidupan ini. Namun perjalanan manusia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa seseorang akan menjadi mulia di sisi Allah ialah apabila orang tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-izzu fit ta'ah, kemuliaan hidup di dunia, dan itu akan berlanjut sampai di akhirat. Kalau ketika manusia itu hidup di dunia, ia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat menjalankan perintahnya, ikhlas mengabdikan diri kepada Allah, dan juga dia menjauhi larangan-larangannya. Dia jalani kehidupan dengan penuh kehati-hatian,
Dan apabila sebaliknya yang dikerjakan oleh seseorang, wadzullu fil ma'siyah, orang akan hina hidupnya, bahkan kehinaannya akan berlanjut sampai di akhirat nanti, kalau di dalam hidupnya dia bergelimang dengan kemaksiatan. Lalu ia tidak sadar dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal para bapak dan saudara-saudara sekalian, seandainya kita hidup di dunia, kita menjadi orang yang baik, sekian puluh tahun kita berbuat baik, lalu satu kali kita berbuat sesuatu yang tidak baik, maka manusia di sekeliling kita akan mencaci kita. Dia tidak menilai kebaikan yang sekian lama, tapi yang dia lihat adalah perbuatan salah yang baru saja kita lakukan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, itulah sifat manusia. Apabila ada seseorang dia telah berbuat baik sekian banyak, tapi satu kali dia berbuat salah, satu kali dia berbuat kejelekan, maka orang di sekitarnya akan mencacinya. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita berbuat salah, kita hidup menjadi orang yang banyak dosa, bergelimang dalam maksiat, sekian lama kita lalai kepada perintah Allah, gemar bermaksiat, menjalani larangan Allah. Satu saat kita sadar, satu saat kita merasa kita banyak dosa, satu saat kita kembali kepada Allah memohon ampun, maka yang dilihat oleh Allah adalah yang satu, yang kita ingat kepada Allah, kita sadar, kita mohon ampun, kita beristighfar kepada Allah, maka Allah tidak melihat kesalahan-kesalahan kita yang banyak. Dari sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau di dalam kehidupan ini kita sering bermuhasabah, sering introspeksi diri dari hari ke hari perjalanan hidup kita. Apa saja yang kita lakukan dari amal baik pun kita koreksi. Sudahkah kita jalani dengan baik sesuai dengan ilmunya? Sudahkah kita jalani amal itu dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian dari sesama manusia? Karena setiap saat kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanyalah bagi Allah. Yang pantas dipuji adalah Allah. Maka tidak pantas bagi kita kalau beramal karena mengharapkan pujian dari manusia. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sering kita mendengar banyak cerita orang yang bergelimang dosa
ketika dia sadar dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah tidak menghitung dosanya yang sudah sangat banyak, tapi yang dihitung oleh Allah kesadarannya di dalam dia memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesadarannya yang dilihat oleh Allah, yang merasa mempunyai Tuhan, mempunyai Rabb yang mampu menerima amal baik seseorang dan mampu mengampuni dosa-dosanya sekalipun banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, di dalam kehidupan ini, orang dalam hidupnya akan berwibawa apabila di dalam hidupnya orang itu mementingkan yang namanya qiyamul lail, salat malam. Salat malam ini adalah salat yang diwajibkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad dan disunnahkan bagi kita sebagai umatnya. Seseorang tidak akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah tanpa ia menyisihkan waktu malamnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa menyisihkan waktunya untuk dia bertakarrub kepada Allah, untuk dia beriktidzar, merasa banyak dosa, mohon ampun kepada Allah. Dan saat-saat yang paling baik adalah wal mustaghfirina bil ashar. Sepertiga malam harus kita manfaatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat banyak hamba-hamba Allah yang menjadi mulia, bahkan tidak sedikit dari mereka kadang-kadang sudah meninggal dunia, sudah sekian lama berada di alam kubur, sudah sekian lama berada di dalam tanah, tapi begitu digali, dilihat, ternyata jasadnya utuh. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah keikhlasannya di dalam mengabdi kepada Allah. Karena banyaknya berzikir kepada Allah, karena banyaknya menghubungkan hatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia banyak beristighfar. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita jangan terlalu baik sangka kepada diri kita, tapi kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbaik sangka kepada diri kita, maka kita akan rugi. Orang yang baik sangka kepada dirinya akan merasa dirinya sudah baik, dirinya sudah banyak amal, dirinya sudah menjadi orang yang mulia, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau seseorang sudah merasa dirinya baik, merasa dirinya mulia, merasa sudah banyak amalnya, maka itu di hadapan Allah ia jatuh. Dalam pandangan Allah dia tidak ada artinya. Karena apa? Karena dia
menyombongkan dirinya dengan amalnya. Tapi kita harus su'dzon, jelek sangka kepada diri kita. Jangan-jangan amal saya tidak diterima oleh Allah, sehingga dia butuh memperbaiki terus. Jangan-jangan Allah tidak mengampuni dosa saya, maka dia beristighfar terus, mohon ampun kepada Allah. Dia merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah, merasa butuh dengan Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita kadang-kadang tidak sadar. Kita setiap saat dalam satu hari satu malam, kita banyak membaca surat Al-Fatihah. Tapi kadang-kadang tidak kita sadari bahwa di Al-Fatihah itu ada firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita disuruh mengabdi dan berbakti kepada Allah, dan untuk itu kita disuruh memohon pertolongan Allah. Di sini Allah menjelaskan bahwa kita ini lemah. Kita ini tidak bisa berbuat sesuatu tanpa Allah. Kita tidak akan mampu berbuat apa saja tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dapat berbuat baik, jangan bangga diri. Bersyukur kepada Allah, ya Allah, aku bersyukur Engkau beri kemampuan saya untuk mengerjakan satu kebaikan. Tentunya amal saya masih banyak kekurangannya, ya Allah. Namun demikian kami mohon untuk Engkau terima. Nah, itu yang harus kita lakukan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bertadarrub, bertaqarrub wa tadallul di hadapan Allah, maka itulah jalan yang paling lempang, yang paling lancar untuk kita mendapatkan rahmah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menghinakan diri di hadapan Allah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita setiap saat kita merasa banyak dosa, mari jangan lupa kita perbanyak istighfar. Di akhirat kita akan menghadapi banyak problem, banyak masalah. Kita butuh ada orang yang sedia menolong kita. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan menjadi saksi dari amal kita, dan beliau akan siap menolong kita. Oleh karena itu, jangan putuskan hubungan hati kita dengan Rasulullah. Mari di dalam sehari semalam kita harus mempunyai wirid khusus. Pertama, untuk zikrullah, karena zikir kepada Allah ini sangat dianjurkan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Di siang hari manfaatkan, tapi yang paling jangan kita tinggalkan adalah di waktu malam hari, khususnya sepertiga malam yang terakhir. Sampai dikatakan di dalam hadits qudsi
dari banyaknya maksiatnya ahli bumi, Allah berfirman, laula syuyuhun rukka, kalau tidak karena orang-orang yang sepuh yang dia sujud ruku di tengah malam, dia mengadukan halnya kepada Allah, dia memohonkan ampunan saudaranya sesama mukmin. Laula suyuhun rukka wala hayawanun rutta, dan kalau tidak karena di malam hari itu banyak hewan-hewan yang keluar untuk mencari makan, wala sibyanun rubba, kalau tidak karena bayi yang menangis di tengah malam karena mengharapkan nyusu kepada ibunya, apa katanya Allah? La subba alaikum adzabal aujad, pasti akan aku timpakan kepada mereka azab yang pedih. Zikir di waktu malam sangat dibutuhkan. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Perbanyak membaca kalimat ini, sebab kalimah la ilaha illallah dikatakan seandainya dunia dan seisinya taruh di timbangan sebelah, kalimah la ilaha illallah di sebelahnya, maka masih akan berat la ilaha illallah. Hanya di dalam membacanya harus kita hadir hati kita, harus ada rasa isti'zam, mengagungkan Allah. Usahakan ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah, hati kita nyambung dengan Allah. Oh, saya belum bisa, tidak apa-apa, teruskan berzikir, satu saat nanti akan Allah timbulkan juga di hati kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, qiyamul lail sangat penting. Orang-orang yang mulia di sisi Allah, kalau kita baca biografinya, rahasianya ada dalam zikir dan qiyamul lail mereka. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita untuk menjadi orang yang baik tidak butuh harus rupa kita ganteng. Bagi wanita tidak harus cantik. Kalau tingkah laku, amal perbuatan kita, hati dan pikiran kita baik, cukuplah itu menjadikan seseorang cantik dan indah. Contohnya Bilal bin Rabah, Luqman al-Hakim. Bilal bin Rabah itu dikatakan bibirnya tebal, kakinya pecah-pecah, kulitnya hitam legam. Tapi karena hati dan pikirannya bersih, amal ibadahnya ikhlas, maka dia menjadi orang yang mulia di dunia, apalagi di akhirat nanti. Walaupun seseorang itu hanya kerjanya mengembala kambing, seorang pencari rongsokan, belum tentu itu hina di hadapan Allah. Walaupun kita memikul pangkat dengan sebanyak-banyaknya jabatan, walaupun dunia kita tidak terhitung banyaknya, belum tentu itu mulia di hadapan Allah. Karena seseorang akan mulia di hadapan Allah
kalau di dalam hidupnya dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang di dalam hidupnya ini yang banyak menyita hidup kita. Apabila kita terlalu berambisi tentang duniawiyah. Kadang-kadang karena kita terlalu cinta kepada dunia, sehingga di dalam berusahanya kita segala cara kita pakai. Padahal belum tentu itu menyebabkan kita senang. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang paling baik dalam hidup ini cari harta sebanyak mungkin, tapi dengan jalan yang halal. Berhati-hati ketika dapat, gunakan untuk taat kepada Allah, untuk menolong sesama. Di dalam hati kita harus ada sikap qanaah. Berapapun yang kita dapat, apapun yang kita dapat, kita syukur kepada Allah. Jangan sampai ketika kita mendapatkan banyak kita senang, ketika dikurangi oleh Allah kita banyak mengeluh, kita banyak menyalahkan Allah. Lalu kadang-kadang kita memakai jalan pintas dalam berusaha tidak memandang halal haram. Nah, ini satu jalan yang tidak dibenarkan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita harus sadar bahwa pertamanya kita tidak ada, lalu kita terlahir ke dunia menjalani kehidupan, namun kita harus sadar, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kita kadang-kadang tidak ingin mati, takut kepada kematian, tapi kita harus sadar tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak akan mati, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kita harus sadar, kalau tadinya kita tidak ada lalu kita terlahir ke dunia, setelah masyhurin summa namsi makburin, lalu kita akan berada di alam kubur. Wa ba'da dzalika, setelah kita berada di alam barzakh, di alam kubur, nah ini imma antakuna masrurin. Ada orang yang ketika hidup di dunia, karena dia berhati-hati, dia banyak beribadah, dia usahakan selalu istighfar, memohon petunjuk dan ampunan Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah, menyisihkan waktu-waktunya untuk Allah, maka dia di alam barzakh menjadi orang yang disenangkan oleh Allah. Dia mendapat kenikmatan di dalam kuburnya. Dia masuk ke dalam kubur yang sempit, tahu-tahu menjadi luas. Yang gelap menjadi terang. Bahkan dia mendapatkan prioritas yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Orang yang baik di alam barzakh, dia mampu berziarah kepada saudara-saudaranya yang baik. Namun juga ada sebagian wa imma antakuna makhurin, tapi ada juga kalau kita salah
menjalani kehidupan. Kita tidak sadar bahwa kita ini hamba Allah. Kita tidak sadar bahwa kita diberi batasan-batasan dalam menjalani kehidupan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan penderitaan. Penderitaan yang berkepanjangan, penderitaan yang sangat menyusahkan kita. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita yang banyak dengan kita sadar semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, sedikit saya cerita. Berapa hari yang lalu itu saya membuka, dikirimi oleh anak saya, ada seorang ibu, dia memimpin bacaan tahlil di dalam kumpulan ibu-ibu. Ketika dia membaca tahlil dari mulai Fatihah, Muawwidzatain, Alif Lam Mim, sampai di akhir dia membaca wa ilahukum ilahun wahid, meninggal dunia. Jadi ketika dia membaca wa ilahukum ilahun wahid, dia meninggal dunia. Nah, inilah berpulang ke rahmatullah yang sangat indah, yang kita harapkan mudah-mudahan kita diberi seperti itu oleh Allah. Jangan jauh-jauh kita mungkin pernah mendengar Habib Hashim yang pernah kita datangkan ke masjid ini. Beliau berdakwah, selesai berdakwah duduk, innalillah, langsung meninggal dunia. Jadi kita butuh mohon kepada Allah agar akhir dari perjalanan hidup kita ini kita tetap membawa iman. Kita tetap menjadi hamba Allah dari dunia sampai di akhirat. Kita tetap beriman kepada Allah. Mudah-mudahan ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir, keluarnya ruh kita mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sebab siapa orang yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah, keluar ruhnya bersamaan dengan kalimat ini, menurut Imam Nawawi dia diyakinkan masuk surganya Allah dan tidak dihitung oleh Allah apa amal sebelumnya. Dari kemuliaan apabila orang meninggal dunia mampu dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Semoga Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari para bapak dan saudara-saudara sekalian, kita jangan lupa, mari kita tundukkan kepala kita, kita ingat ayah dan ibu kita. Mari kita gemis belas kasih sayang Allah. Semoga ayah dan ibu kita selalu dirahmati, diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal baiknya, dan mudah-mudahan ayah dan ibu kita dijauhkan dari siksa kubur, diberi kenikmatan di dalam kuburnya, dan mudah-mudahan ayah dan ibu kita kelak di akhirat mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menggembirakan hati ayah dan ibu kita kalau kita sebagai anaknya selalu ingat memohonkan ampun, beristighfar untuk ayah dan ibu kita. Dan mudah-mudahan kita juga bernasib baik ketika kita sudah berada di alam kubur nanti. Semoga anak-anak kita
ingat memohonkan ampun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang kedua, sebagaimana biasa, mari kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita seiman yang sudah mendahului kita. Semoga mereka semua amal baiknya diterima oleh Allah, dosa-dosanya semoga diampuni, yang dilupakan oleh anak cucunya semoga juga diberi rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita baca Fatihah juga mohon belas kasih sayang Allah untuk diri kita sendiri, keluarga kita dan anak cucu kita. Semoga kesemuanya berada dalam lindungan Allah, selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, diberi kekuatan iman, diberi kekuatan mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak-anak yang saleh, yang mampu kita harapkan doanya setelah kita berada di alam kubur nanti. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Mari yang terakhir kita sama-sama ngemis belas kasih sayang Allah. Kita baca asma Allah. Semoga majelis ini diterima oleh Allah. Kita yang duduk di majelis ini semoga diberi rahmah dan maghfirah oleh Allah. Dan mudah-mudahan majelis ini diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid,
Ya Haqqu Ya Wakil Ya Qawiyyu Ya Matin Ya Waliyu Ya Hamid Ya Mufsi Ya Mubdi'u Ya Mu'id Ya Muhyi Ya Mumit Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Wajid Ya Majid Ya Wahid Ya Ahad Ya Samad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awal Ya Akhir Ya Zahir Ya Batin Ya Wali Ya Muta'ali Ya Barru Ya Tawwab Ya Muntaqimu Ya Afu Ya Ra'uf Ya Malikal Mulki Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Muqsit Ya Jami' Ya Ghaniyu Ya Mughni Ya Mani' Ya Dharru Ya Nafi' Ya Nur Ya Hadi Ya Badi' Ya Baqi Ya Warith Ya Rashid Ya Sabur Jalla Jalaluhu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insyaallah kalau masih ada umur, malam minggu yang akan datang kami akan membahas tentang sujud sahwi yang mungkin tidak pernah kita bicarakan. Insyaallah kita bicarakan besok pada malam minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.